Three, two, one. Halo, selamat siang Bu Wiwin. Siang Bu Hana. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ngomong-ngomong, boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu Hana, kebetulan hari ini saya ada waktu senggang. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau sharing Bu. Oh, mau sharing ya. Kira-kira mau sharing apa Bu hari ini Bu? Jadi saya mau sharing tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Memang Bu Hana hari ini sedang ada masalah apa Bu? Jadi akhir-akhir ini saya merasa kok agak-agak malas gitu dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan gitu Bu. Ya, nah, nanti ketika kita sudah melakukan sharing, apa kira-kira yang ingin dicapai Bu Hana? Tujuannya itu apa dari sharing ini Bu? Paling yang pertama saya ingin beban pikiran saya itu berkurang ya Bu ya dengan adanya sharing ini. Terus juga saya ingin dapat solusi gitu dari setiap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita melakukan sharing kali ini dapat solusi yang terbaik ya, sehingga bisa memecahkan masalah Bu Hana ya. Amin Bu, amin. Nah, jadi permasalahan yang sedang dihadapi yang mengganggu pikiran Bu Hana itu bisa Bu Hana obrolkan lebih luas lagi seperti apa gitu Bu masalahnya? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kurang bersemangat gitu dalam melakukan semua pekerjaan gitu. Walaupun emang pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu selesai ya Bu, cuma tetap aja tidak semangat gitu, kurang bergairah gitu tah Bu lah. Jadi tidak bergairah Ya. kurang bersemangat. Nah, apakah yang ketika kurang bergairah, kurang bersemangat, apakah itu menjadi hambatan di dalam aktivitas sehari-hari Bu Hana? Kalau menurut saya menjadi hambatan sih Bu, soalnya pekerjaan-pekerjaan saya gitu jadi tidak teratur gitu, terus gampang emosian, juga sering males-malesan juga, terus banyak pekerjaan yang bertumpuk gitu, tidak sesuai dengan, tidak tepat waktu gitu untuk pengerjaannya gitu. Nah, itu pekerjaan yang membuat Bu Hana jadi tidak bersemangat itu pekerjaan yang seperti apa kalau boleh tahu? Pekerjaan rumah ya Bu, pekerjaan sekolah, atau di luar itu yang dua juga ada gitu Bu. Jadi ada yang di rumah, di sekolah, dan di luar sekolah ya Bu ya. Nah, mengapa Ibu sampai tidak bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari Ibu? Mungkin karena saya kan sukanya hal-hal yang baru, jadi pekerjaan yang selama ini saya lakukan itu flat gitu, jadi itu saja gitu. Mulai merasa bosan. Kemudian dengan banyaknya pekerjaan, kondisi tubuh saya mulai jadi tidak enak gitu, jadi gampang lemah, letih, lesu gitu. Jadi tidak bergairah lah, tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Jadi pekerjaannya flat, mungkin hari Senin, Selasa, sampai Minggu itu flat, jadi tidak ada pembaharuan, tidak ada penyegarannya. Betul Bu, betul. Nah, apa pernah Ibu melakukan suatu kegiatan apa gitu yang bisa membuat Ibu jadi agak-agak bersemangat gitu Bu? Pernah sih Bu, saya lakukan kayak yang istirahat sejenak gitu ya. Jadi saya tuh berhenti dari semua kegiatan gitu untuk beristirahat lah gitu. Jadi satu hari itu tidak mengerjakan apapun lah gitu Bu. Jadi untuk jadi nantinya saya kan bisa, kalau udah istirahat nanti semangat saya bisa bertambah gitu. Saya merefresh otak, badan saya gitu untuk melakukan hal yang baru nantinya gitu. Nah, setelah ada solusinya satu istirahat, apakah tadi kan katanya bisa menambah semangat ya, mengembalikan stamina. Kalau ada pakai skala tuh, istirahat itu ada di skala berapa Bu? Kalau skala mungkin 4-5 ya Bu. 4-5. Baru 50% ya Bu ya? Iya, sedangkan kan targetnya itu saya pengennya 9-10 Bu gitu. Oh, pengennya sempurna. Iya. Mungkin Bu ada solusi lain, atau Ibu akan melakukan apa lagi sih selain istirahat untuk membangkitkan semangat Ibu gitu? Ya mungkin apa ya, kan kalau misalnya tadi kayak beristirahat ya, kalau beristirahat itu malah jadi emang sih badan dan tubuh saya serta pikiran saya itu jadi refresh ya untuk mengerjakan hal-hal yang baru kemudian untuk pekerjaan yang nantinya saya kerjakan. Tapi di sisi lain karena saya mungkin di sini
sendiri, ya nggak sendiri gitu. Jadi kan kalau suami kerja gitu, pulang sore dari subuh itu, paling di sini ada juga anak balita gitu. Jadi tidak akan bisa mengcover semua pekerjaan saya. Jadi ketika saya beristirahat gitu, jadi pekerjaan teh menumpuk gitu ya. Jadi semakin menumpuk gitu. Nah, mungkin untuk opsi selanjutnya mungkin saya bisa apa ya, Bu? Sepertinya akan membuat jadwal kegiatan. Iya, kayaknya seperti itu lah untuk memanage waktu ya, supaya kan ada targetan gitu untuk penyelesaiannya. Terus juga saya mungkin akan meminta bantuan deh pada orang-orang yang terdekat gitu. Nah, itu bagus sekali tuh kalau mau dilaksanakannya, kayaknya pertama membuat jadwal kegiatan, kemudian yang ketiga tadi kan yang pertama istirahat, yang kedua membuat jadwal kegiatan, yang ketiga dengan teman dekat ya. Nah, kira-kira kalau itu dilaksanakan ada di level berapa itu, apa bisa membantu Ibu dalam memecahkan solusi? Kayaknya udah naik nih levelnya. Tadi kan 4 sampai 5. Nah, sekarang kayaknya udah naik jadi ke 8, Bu. Jadi level 8. Lumayan ya, lumayan. Ya, poin sudah ya. Tapi kan itu belum sempurna ya, karena Bu Hana kan inginnya 9 sampai 10 tuh. Iya, 9-10. Nah, mungkin boleh deh ya satu lagi ya solusi untuk mencapai ke target 9-10 itu, apakah masih ada solusi atau apa ya, inspirasi apa gitu yang bisa menyelesaikan masalah Bu Hana? Kayaknya sih kalau tadi kan saya nyari solusinya dari faktor X ya. Kayaknya yang lebih kuat itu dari ya Bu, dari dalam diri sendiri gitu penyelesaiannya. Jadi saya akan berusaha untuk memotivasi diri saya gitu untuk tetap bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang akan saya hadapi selanjutnya, seperti itu Bu. Iya betul, bagus sekali ya Bu ya, karena apapun itu tetap kan dari dalam diri kita yang harus bersemangat pertama. Orang lain itu kan hanya faktor luar yang tidak ada setiap hari. Kalau kita kan dari dalam diri kita ya, kesadaran diri itu ya yang harus ditingkatkan. Nah, kalau misalnya kesadaran diri sudah diterapkan, kira-kira apakah itu sudah mencapai level 9-10 yang Bu Hana inginkan? Kayaknya sudah sih Bu, sudah sesuai dengan target yang saya inginkan gitu. Kalau kan tadi ada 4 solusi ya Bu ya, insya Allah sudah Bu. Nah, jadi sudah ada 4 solusi ya. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Hana setelah kita berbincang ini, bagaimana? Ya, ada solusi? Agak lega sih Bu ya, agak mengurangi ya, beban pikiran saya sudah berkurang gitu dengan adanya sesi sharing ini Bu. Gitu. Ya alhamdulillah ya, walau bisa membantu ya sedikit. Nah, sekarang dari 4 rencana itu, kapan Bu Hana akan mulai merencanakan itu? Untuk aplikasinya mungkin saya akan mulai secepatnya hari ini Bu. Setelah sharing ini saya insya Allah akan melakukan ke-4 solusi tersebut ya, walaupun emang bertahap ya, tidak akan langsung semuanya 4-4-nya. Ya. Nah, ya yang namanya juga ya kehidupan pasti kan kadang tidak berjalan dengan lancar ya. Nah, ketika nanti Bu Hana misalnya sedang melaksanakan 4 solusi itu ternyata ada hambatan gitu kan, sedikit-sedikit, apa yang akan Bu Hana lakukan? Kalau misalnya tetap masih ada hambatan. Kalau masih ada hambatan, yang akan saya lakukan pertama tenang. Yang kedua mungkin saya akan lebih bersabar, dan terakhir akan konsisten. Jadi fokus kepada tujuan awal saya untuk melakukan perbaikan ini. Jadi apapun hambatannya, baik itu kecil ataupun besar, ketika saya fokus kepada tujuan, insya Allah hambatan-hambatan tersebut bakalan terselesaikan dengan baik, insya Allah. Fokus dengan tujuan, tenang, sama. Jadi ada dalam diri sendiri ya, tentu gitu ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, yang saya tahu, apa komitmen Ibu nih untuk melaksanakan solusi ini? Komitmennya apa, seperti apa? Komitmen saya tetap konsisten ya dalam mengerjakan apapun gitu. Kalau saya membuat jadwal, jadi saya harus mengerjakan jadwal tersebut konsisten gitu. Jadi tidak ada yang diundur, tidak ada yang dipajukan, jadi konsisten. Kemudian juga di sini saya akan terus berusaha untuk introspeksi diri ya, belajar dan berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dari aplikasi solusi yang telah saya terapkan nanti gitu Bu. Ya, konsisten ya, intinya konsisten ya Bu ya. Nah, siapa sih kan kadang takutnya lupa atau tadi banyak pekerja, apakah kan ada
ada seseorang yang mungkin mengingatkan supaya Bu Hana tetap konsisten? Sepertinya ada sih, kayak orang-orang terdekat ya Bu ya. Kalau misalnya di rumah gitu ada suami, kalau misalnya di sekolah ada rekan-rekan kerja, terus kalau misalnya di luar itu dua kan kita punya bestie-bestie. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan aplikasi Bu. Kita bikin aja kayak bikin alarm gitu, jadi untuk mengingatkan ya. Nanti kalau alarmnya berbunyi, oh tandanya sekarang aku harus ngerjain ini gitu lah. Seperti itu Bu. Iya, bagus ya, bagus sekali. Tadi sudah ada solusi, sudah ada orang yang membantu Bu Hana tetap konsisten. Bagaimana sekarang perasaannya? Udah lega Bu. Perasaan kamu? Udah lega deh, udah lega sekarang ya. Tinggal aplikasinya ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya aplikasinya. Nah, karena waktu kita sudah mau menjelang sore ya Bu Hana, coba apa yang bisa Bu Hana simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul tadi ya, karena saya kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan, entah itu karena pekerjaannya terlalu banyak atau pekerjaannya itu saja gitu. Jadi ada beberapa solusi gitu untuk meningkatkan semangat saya. Di antaranya yang pertama, saya tadi bisa beristirahat sejenak, kemudian juga bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat, kemudian juga saya bisa bisa itu ya, memotivasi diri sendiri gitu, memotivasi diri sendiri supaya tetap bersemangat. Terus nantinya kalau misalnya ada gangguan, saya akan sabar, akan tenang, kemudian juga akan fokus pada tujuan. Dan adapun mungkin nanti orang-orang yang bisa membantu, yaitu orang-orang terdekat. Di antaranya ada suami, ada rekan kerja, ada bestie-bestie, ada gadget juga yang akan selalu mengingatkan gitu Bu. Iya, luar biasa Bu Hana. Alhamdulillah ya, dari permasalahan yang Bu Hana hadapi sudah ada solusinya. Mudah-mudahan Bu Hana bisa mencoba menerapkan solusi itu dalam waktu seminggu ke depan. Nah, saya tunggu lagi Bu Hana minggu depan untuk mengetahui target perkembangannya sejauh mana, apakah sudah berhasil atau tidak ya Bu Hana ya. Iya siap Bu, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk sharing masalah yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bu Hana, saya juga senang sekali bisa membantu Bu Hana. Ya, kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Saya mau Ya. Assalamualaikum. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hana, apa kabar? Selamat siang juga Pak Rizwan, alhamdulillah baik. Pak Rizwan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Hana. Maaf Bu, boleh minta waktunya sebentar? Apakah saya tidak mengganggu? Oh boleh Pak, kebetulan ini saya sedang ada jam kosong nih. Boleh sih, Bapak mau? Ya, saya mau sharing Bu. Mau sharing. Boleh Pak. Rencananya hari ini kita mau sharing tentang apa Pak? Ini Bu tentang permasalahan yang di sekolah sih yang saya hadapi sekarang Bu. Oh, jadi Pak Rizwan sedang punya masalah di sekolah ya. Nah, nantinya Pak Rizwan kalau misalnya kita sudah sharing gitu, jadi tujuan dari sharing kita ini apa nih Pak? Tujuannya mungkin sedikit mengurangi beban saya gitu Bu ya, dalam pikiran saya beban pikiran yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengetahui apa saja yang dapat saya lakukan untuk menghadapi masalah ini. Oh gitu ya, yang mudah-mudahan ya Pak, dengan sharing ini kita nanti kayak Bapak yang harapkan ya, Bapak bisa mengurangi beban pikiran, kemudian juga Bapak akan bisa mencari apa yang dapat Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Bapak hadapi. Nah gini Pak ya, kalau boleh tahu nih, jadi permasalahan apa nih yang sedang Bapak hadapi gitu, kalau boleh cerita ke saya gitu Pak. Ya Bu, boleh ya Bu. Ini Bu, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa kurang adanya kolaborasi atau dukungan dari senior Bu kepada saya gitu, khususnya yang ada di sekolah saya. Nah Bapak, kira-kira situasi seperti itu menjadi hambatan nggak buat Bapak? Sangat menghambat sekali sih Bu kalau misalnya tidak ada kolaborasi atau dukungan dari senior terhadap saya. Oh gitu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu hambatan itu kan muncul karena perilaku seperti apa nih Pak? Iya, jadi gini Bu, saya merasa tidak nyaman Bu dalam suasana sekolah gitu Bu. Jadi yang terkesan saya seperti sombong gitu, yang dilihat oleh mereka.
Mm-mm. Jadi mereka itu menganggap saya itu yang saya lakukan itu suatu kesombongan, hanya mengganggu pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu Bu. Oh gitu ya, jadi Bapak itu dianggap sombong, tapi itu baru dianggap ya Pak ya, baru Iya. dianggap sombong. Eh Mungkin Bapak bisa jabarkan kenapa Bapak kok bisa dianggap sombong gitu Pak oleh rekan-rekan kerja Bapak gitu. Oh iya, jadi gini Bu, kan saya ikut guru penggerak gitu Bu. Hmm. Jadi dalam proses guru penggerak tersebut, pendidikan guru penggerak tersebut, jadi mereka hanya melihat sisi luarnya saja. Mungkin karena saya banyak melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa manfaat dari pembelajaran guru penggerak itu, belum tahu. Oh gitu ya Pak. Nah menurut Bapak sendiri manfaat dari Bapak mengikuti program guru penggerak ini apa Pak? Banyak sekali Bu manfaatnya kalau kita dalam guru penggerak ini Bu. Yang pertama, kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan baik dan benar, kemudian kita menambah wawasan, menambah realistis juga Bu dari guru penggerak ini. Oh iya betul ya. Bagus sekali nih Pak programnya. Jadi Bapak sudah mempunyai jawaban ya untuk menjelaskan kepada guru-guru senior atau rekan-rekan kerja Bapak tentang apa yang sedang Bapak lakukan gitu. Nah Bapak ada nggak yang pernah Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi hari ini? Ada Bu, sebetulnya saya sudah melakukannya. Ini saya menghubungi kepala sekolah Bu dan menjelaskan apa yang sedang saya lakukan ini. Guru penggerak ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali Bu bagi sekolah, bagi cita-cita sekolah atau visi yang diinginkan oleh sekolah gitu Bu. Dan saya memohon kepada kepala sekolah untuk menjelaskan kepada guru yang lain bahwa program ini sangat baik sekali. Saya sudah melakukan itu Bu. Oh, jadi Bapak sudah berusaha untuk menjelaskan ya kepada Ibu kepala sekolahnya. Nah, kemudian Bapak yang sudah Bapak lakukan ini apakah menurut Bapak sudah berhasil? Kalau menurut saya belum sih, masih di sebab tetap saja Bu, guru senior itu menganggap saya itu salah gitu Bu, menenang-menang kalau bahasa Sundanya mas gitu ya. Oh, seperti itu ya Pak. Nah kira-kira kalau misalnya kita di skala rating kan itu tingkat keberhasilan tadi yang berkomunikasi kepada kepala sekolah itu ada di rating berapa Pak? Ada di skala berapa Pak? Mungkin masih di skala 4 sampai 5 Bu. Masih Oh, ada di 4 50%. sampai 5 ya. Kira-kira itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Belum sih Bu, masih ada yang ingin saya harapkan Oh, dari masih ada. Bapak kira-kira kalau misalnya dari rating 1 sampai 10 gitu Bapak mengharapkan ada di rating berapa tuh tingkat keberhasilannya? mungkin di rating 9 atau 10 Bu, kalau bisa itu 10. Oh, kalau bisa 10 ya mudah-mudahan. Tapi Bapak tadi katanya Bapak menyebutkan itu kurang berhasil ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kurang berhasil apakah ada lagi solusi yang akan Bapak lakukan? Banyak Bu, seperti saya mengintrospeksi dan melakukan perbaikan diri saya. Kemudian juga saya melakukan kolaborasi Bu dengan guru-guru yang lain secara personal langsung gitu Bu. Jadi tidak hanya yang pertama itu memperbaiki diri atau introspeksi diri, yang kedua kolaborasinya secara langsung tidak melalui kepala gitu. Oh iya. Jadi tadi ya ada solusinya Bapak itu ke Ibu Kepala dulu, kemudian karena tingkat keberhasilannya belum mencapai target, jadi Bapak akan introspeksi diri. Terus Bapak nantinya akan juga berkolaborasi secara face to face langsung ya kepada rekan-rekan guru. Nah kira-kira jika udah ada 3 solusi ini, apakah bisa dikatakan berhasil? Mungkin bisa masuk Bu, sudah ke skala 8. Oh sudah ke 8, 9, 10 ya. Alhamdulillah nih, berarti Bapak sudah mempunyai solusi sendiri ya dari permasalahan yang telah Bapak yang sedang Bapak hadapi. Nah kira-kira Bapak kalau misalnya dari solusi-solusi ini Bapak akan mulai aplikasinya kapan nih Pak? Saya akan mulainya sekarang Bu, kalau bisa ya sesudah saya berbincang dengan Ibu, meluapkan emosi atau perasaan saya.
saya akan langsung Bu, melakukan hal tersebut Bu. Oh gitu Apalagi ya. untuk introspeksi itu pasti Bu saya lakukan dari mulai sekarang. Iya, hebat sekali Bapak ya. Nah, Bapak kira-kira kalau misalnya nanti ada hambatan-hambatan dari permasalahan yang dari solusi-solusi yang sedang Bapak lakukan, nah kira-kira Bapak akan melakukan hal apa ya? Mungkin saya akan mencoba tenang Bu, bersabar. Pasti ada hambatan Bu kalau misalnya introspeksi, kemudian saya memperbaiki diri, pasti ada hambatan. Pasti saya akan tetap sabar, kemudian tetap bersemangat Bu, akan tunjukkan kepada guru-guru senior tersebut bahwa saya hal ini benar-benar baik Bu untuk pembelajaran di sekolah. Iya baiklah, Bapak sangat bersemangat sekali ya Pak ya. Nah Bapak kira-kira nanti kalau misalnya tadi kan hambatan insya Allah sudah akan terselesaikan, solusinya juga sudah muncul. Nah kira-kira ada nggak Pak orang yang dapat membantu mengontrol tindakan-tindakan yang akan Bapak lakukan ini? Untuk mengontrolnya pasti yang pertama tadi untuk introspeksi dan untuk meningkatkan kemampuan saya pasti diri saya sendiri Bu. Iya. Yang termasuk juga ibu kepala sekolah sebagai orang tua saya di sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang lain. Kan tadi saya berbicara akan berkolaborasi juga atau langsung dengan personalnya, mudah-mudahan itu bisa menjadi dukungan terhadap saya gitu ke depan. Ya amin ya Bapak. Nah Bapak dari percakapan kita, sesi sharing kita dari awal sampai sekarang ya, kita simpulkan ya Bapak ya. Tapi coba deh Bapak yang menyimpulkan saja gitu. Iya baik Bu. Jadi pertama saya itu punya masalah ya Bu, yang kurang adanya komunikasi atau kolaborasi atau dukungan dari guru senior di sekolah saya. Kemudian solusi yang saya sudah lakukan adalah berbicara langsung kepada ibu kepala sekolah, namun masih belum berhasil. Untuk yang solusi yang selanjutnya mungkin saya akan lebih introspeksi, memperbaiki diri saya lebih baik lagi ke depannya supaya guru-guru senior itu yakin dan percaya bahwa yang saya lakukan benar. Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara personal Bu kepada guru-guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain, supaya program yang saya lakukan itu berjalan. Dan saya akan memulainya hari ini Bu, insya Allah saya akan mulai hari ini. Jika ada hambatan, saya akan coba tetap tenang dan bersabarlah Bu, serta tetap bersemangat. Intinya mah itu Bu, untuk kemudian yang saya harapkan, dan mungkin orang-orang yang dapat membantu saya termasuk diri saya sendiri, rekan kerja, kepala kelas, mudah-mudahan membantu dalam masalah saya. Siap Bapak ya, sudah bagus sekali solusi yang Bapak tampilkan di sini. Nah, satu lagi Pak nih, kalau misalnya nanti dalam menjalankan solusi-solusi yang telah Bapak dapatkan ini, komitmennya akan seperti apa Pak? Saya akan terus berusaha memperbaiki diri Bu, intinya, dan terus berusaha meningkatkan kolaborasi tadi Bu. Jadi kalau misalnya saya sudah bisa memperbaiki diri, kemudian saya introspeksi diri, berbicara personal langsung, mudah-mudahan saya bisa terus Bu kolaborasi atau beri kasih dukungan dari orang lain gitu. Mudah-mudahan saya bisa berkomitmen. Iya, mudah-mudahan ya Bapak ya, dan mudah-mudahan juga Bapak ya sharing kita hari ini bermanfaat. Nah, setelah sharing ini, coba Bapak apa yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit lega Bu, sudah tercerahkan. Sedikit lega ya, alhamdulillah. Dan saya. Ya, nah mungkin Bapak selanjutnya kita boleh ya Pak ya kita sharing lagi ya, kalau misalnya nanti seminggu atau 2 minggu setelah Bapak mengaplikasikan solusi-solusi yang telah kita dapatkan pada hari ini, kita akan sharing lagi ya Pak ya, untuk melihat perkembangan dari apa yang telah Bapak lakukan. Ya, boleh ya Pak ya? Siap Bu. Siap. Nah Bapak mungkin itu saja yang dapat saya bantu ya dari sesi sharing ini. Mungkin kita sudah mendapatkan solusi-solusi dari apa permasalahan yang Bapak hadapi hari ini. Mohon maaf Bapak apabila dari awal sampai akhir gitu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan ya. Iya Ibu, tidak apa-apa. Makasih Bu.
mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sekarang sudah merasakan beban pikirannya sedikit lega. Kemudian saya sudah menemukan solusi Bu dari apa masalah yang saya hadapi sekarang. Ya, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu? Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, ya alhamdulillah Pak. Ya, Iya. alhamdulillah saya sehat. Ya, tapi begini Pak, saya boleh minta waktu sebentar Pak. Saya ada yang ingin dibicarakan sama Bapak. Boleh Bu, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu? Ya terima kasih ya Pak. Ini Pak, sebetulnya saya ini sedang ada masalah Pak di sekolah. Di sekolah saya kan ada program pembiasaan Pak setiap pagi kurang lebih setengah jam. Nah itu kan harusnya dipimpin oleh guru-guru tuh Pak di depan. Tapi yang jadi masalah saya ini Pak sekarang merasa capek dan bosan Pak dengan pembiasaan-pembiasaan itu Pak. Oh, jadi apa yang dapat saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan apa yang Ibu ingin capai di akhir diskusi kita kali ini? Nah nanti setelah kita berdiskusi, saya ingin ada solusi gitu Pak supaya saya bisa nyaman di sekolah, tidak merasa capek dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan Pak. Apakah ada apa yang ingin Ibu dapatkan lagi Bu selain dari tadi? Tadi kan saya capek Kak, ingin nyaman gitu kan. Yang kedua saya ingin guru-guru di sekolah saya itu Pak ingin mendukung kegiatan program di sekolah gitu Pak. Ya, baik Bu. Jika Ibu berkenan, bisa ceritakan Bu, kenapa Ibu merasa tidak nyaman, Ibu menyebabkan Ibu tidak nyaman gitu dengan keadaan tersebut? Ya itu Pak, jadi kan pagi-pagi itu Pak saya harus datang lebih pagi tentunya ya, itu memang sudah kewajiban. Tapi di sisi lain saya harus menyiapkan segala keperluan untuk pembiasaan yang dilakukan, yang diadakan oleh sekolah saya Pak, program seperti penguatan pendidikan karakter kepada anak-anak di halaman sekolah selama kurang lebih 30 menit Pak sebelum pembelajaran dimulai di kelas Pak. Itu sangat mengganggu sekali ya Bu untuk Ibu di pembelajaran kelas ya. Ya mengganggunya itu sih Pak karena capek dan kurang dukungan sih Pak dari teman-teman. Kalau untuk kegiatannya sebetulnya tidak mengganggu sih Pak, cuma itu aja tidak nyamannya itu kurang dukungan Pak. Apakah itu menjadi hambatan Ibu dalam proses atau kondisi Ibu di sekolah, di kelas khususnya? Ya jelas Pak, karena kan saya itu mengajar di kelas 1 Pak. Ya kalau di kelas 1 itu kan modal utama itu suara ya Pak ya. Nah sedangkan selama setengah jam saya sudah habiskan duluan Pak suara saya untuk pembiasaan yang ada di luar kelas itu Pak, di lapangan dengan anak yang banyak. Saya harus mengeluarkan energi sebelum saya mengajar di kelas Pak, jadi sudah terkuras duluan tuh Pak energi untuk saya mengajar. Jadi saya agak gimana gitu Pak. Iya, tapi ya Bu ya, sudah energinya sudah keluar waktu belajar di kelas 1 pasti capek lah ya Bu ya, lelah. Iya betul. Apakah Ibu Iya, sudah berusaha Bu untuk menyelesaikan masalah ini, mencoba menyelesaikan masalah ini? Ya sudah sih Pak, saya itu kan sudah mengajak gitu kan, mengajak rekan-rekan yang lainnya. Ya walaupun tidak semuanya ya Pak ya, itu juga ada sih yang membantu 1-2 orang, tapi mereka cuma ada di belakang anak-anak gitu kan. Yang berbicara di depan tetap saya, kadang yang memimpin tidak bergantian gitu Pak. Saya sudah mencoba berbicara dengan mereka, tapi ya mereka itu hanya di belakang aja gitu Pak, tidak mau di depan gitu Pak. Jadi mereka hanya di belakang gitu Bu, seperti aja. Iya gitu Pak, hanya mungkin sedikit lah dukungannya gitu Pak. Oh, oke ya, saya paham Bu dengan keadaan Ibu sekarang. Dari apa yang sudah disampaikan, solusi yang pernah Ibu lakukan, apakah ada solusi lain Bu yang kira-kira akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah? Iya sih Pak,
saya akan mencoba Pak, berkomunikasi Pak dengan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan bisa dibuat jadwal piket gitu Pak, supaya semua guru itu bisa bertanggung jawab, bisa aktif di dalam kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah Pak. Oh, seperti itu. Baik sekali ya Bu. Rencana Ibu ke depannya untuk membuat jadwal piket sehingga guru-guru yang lain yang tidak yang tidak mendukung terhadap program tersebut, kalau misalnya udah dibikin jadwal mungkin akan lebih melaksanakannya ya Bu. Iya, dia inginnya seperti itu Pak. Ya, skalanya kalau misalnya dibuat skala pencapaian Ibu itu dari skala 1 sampai 4 bisa di skala berapa Bu? Kalau yang untuk dukungan mereka hanya di belakang mungkin baru sampai 6 ya Pak ya, baru sampai 6. Saya kan inginnya 9 atau mungkin 10 ya Pak, kalau bisa gitu, inginnya sempurna. Nah tapi ketika kalau saya nanti bisa berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, mungkin sudah bisa mencapai target 8 atau 9 mungkin ya Pak ya. Selain dari solusi kepada ibu kepala berbicara dan membuat jadwal piket, ada lain Bu? Ada solusi yang lain Bu kira-kira? Iya Pak, kan karena di saya itu kan ada satu guru senior tuh Pak yang masih ada. Nah mereka itu kan beliau itu kan dihormati ya Pak ya, segan gitu. Mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi ya Pak ya dengan guru senior itu untuk membicarakan masalah ini Pak. Oh iya. Jadi dari tadi Ibu yang pertama sudah berbicara secara langsung kepada guru yang lain, kemudian kepada ibu kepala sekolah untuk membuat jadwal piket. Kemudian Ibu akan meminta guru senior gitu Bu ya, jadi langsung terhadap guru-guru yang lain untuk menyampaikan program yang disampaikan oleh Ibu tersebut atau program pembiasaan itu. Nah, dari itu berapa Bu kira-kira Bu? Nah kalau sudah 3 rencana mungkin sudah ada di posisi 9 Pak ya, mungkin bisa sampai 10 juga mudah-mudahan ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu rencana-rencana tadi yang sudah Ibu buat, kira-kira jangka waktunya atau kapan Ibu akan melakukannya kira-kira? Saya sih Pak inginnya secepatnya ya, supaya pembiasaan berjalan dengan lancar, saya juga nyaman Pak dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan saya juga nyaman nanti masuk ke kelas yang akan saya ajar Pak. Saya ingin secepatnya lah tadi saya laksanakan ini. Iya, baik itunya. Semoga solusi-solusi itu dapat menyelesaikan masalah Ibu ya. Iya Pak, amin. Ya kira-kira Bu, dengan kita berdiskusi ini, apakah Ibu merasakan sedikit lega dengan apa yang? Ya Pak. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega, sudah mendapat solusi, jadi sedikit berkurang lah Pak permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan ya Bu, dengan Ibu mencurahkannya kepada saya, Ibu dapat mencari atau sudah menemukan jawaban dari apa yang kita bicarakan atau masalah yang Ibu rasakan. Mudah-mudahan itu dapat sudah menambah lega ya dari diri Ibu. Nah sekarang komitmen Ibu untuk kedepannya, Ibu untuk rencana Ibu yang akan lakukan tadi, sehingga masalah ini dapat masalah yang dapat Ibu rasakan itu terselesaikan. Apa komitmen Ibu? Saya berkomitmen satu saya tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan 2 berkolaborasi dengan guru senior dan rekan sejawat Pak tentunya. Ya, sekali ya Ibu. Apakah Ibu bisa simpulkan Bu pembicaraan kita kali ini Bu kira-kira? Ya Pak, dari pembicaraan kita hari ini, dari masalah yang saya hadapi ketika saya tidak nyaman, merasa capek, lelah, dan tidak ada dukungan dari rekan sejawat untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang saya laksanakan, yang sekolah rencanakan gitu. Saya mendapat solusi yang akan saya laksanakan. Pertama, saya mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah untuk membuat jadwal piket. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan
guru senior untuk bisa saling menjalankan tugas ini dengan baik, Pak. Iya, baik. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bermanfaat ya Bu dan membantu masalah yang Ibu hadapi. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Jadi saya sekarang sudah merasa lega, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan solusi-solusi yang tadi kita bicarakan, Pak. Sama-sama Ibu, semoga kedepannya juga Ibu setelah melakukan solusi-solusi tadi kita bisa sharing kembali ya Bu. Ya Pak, insya Allah nanti minggu depan saya kembali menemui Bapaknya untuk membicarakan perkembangan solusi yang saya lakukan di sekolah, Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.